Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'da. Hai bina nashkurullah ta'ala alladzi wada'tana ni'aman katsiratan hatta nasati'a annal taqiya fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Wala nansa salatan wa salaman daiman mutalaziman ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kitab yang bernama Manhajus Salikin karya Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, yang mana beliau ini adalah salah satu ulama yang terkenal pada zaman itu sebagai ahli fikih. Beliau juga memiliki seorang murid yang menjadi ahli fikih juga pada zaman itu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu arti fikih, teman-teman. Nah, fikih bisa diartikan menjadi dua versi. Yang pertama secara lugawi, yang kedua secara syar'i. Secara lugawi, fikih berasal dari kata fakuha yafqahu, yang artinya memahami, yang mana bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia itu sebagai pemahaman. Nah, secara syar'i, fikih bisa diartikan sebagai al-ilmu bil masailuddin, ilmu yang membahas tentang perkara-perkara yang ada pada agama. Nah, jadi hal itu sangat penting sekali ya teman-teman. Fikih, kita sebagai umat muslim, kita harus paham, kita harus tahu permasalahan-permasalahan yang ada pada agama. Nah, langsung saja kita akan bahas tentang Kitabus Syiyam, bab tentang berpuasa. Nah, sebelumnya puasa itu dalam bahasa Arab bisa ada dua versi teman-teman. Yang pertama as-syiyam, yang kedua as-shaum. Artinya sama aja ya teman-teman. Untuk makna dari as-syiyam atau as-shaum bisa diartikan menjadi dua versi. Yang pertama secara lugawi, yang kedua secara syar'i. Secara lugawi, as-syiyam bisa diartikan sebagai al-imsak anisai, menahan sesuatu dari apapun itu. Al-imsak menahan anisai, dari sesuatu. Lalu secara syar'i bisa diartikan sebagai al-imsak anil muftarat mintulu il fajri hatta ghurubi syamsi, menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Baik, langsung saja Kitabus Syiyam. Qala musannif rahimahullah ta'ala, al-aslu fi qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini adalah dalil utama ya teman-teman untuk kita berpuasa, yang mana artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Kutiba di sini bisa diartikan sebagai diwajibkan ya teman-teman. Kutiba alaikumus syiyam, maka diwajibkanlah kepada kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan kepada umat sebelum kalian atau terdahulu kalian. Nah, ini adalah dalil umum kita untuk berpuasa ya teman-teman. Lalu selanjutnya wajibus syiyam Ramadan ala kulli, diwajibkan untuk berpuasa Ramadan saat memenuhi 5 kriteria ini. Yang pertama yaitu muslim, yang kedua balik, yang ketiga akil, yang ketiga, yang keempat qadir ala shaum, yang kelima biru'yati hilalih au ikmalis sya'ban salasina yauman. Nah, yang pertama muslim. Jadi syarat untuk berpuasa Ramadan yaitu muslim ya teman-teman. Maka kalau untuk orang kafir gimana? Maka kalau untuk orang kafir ketika ia berpuasa Ramadan itu puasanya tidak diterima ya teman-teman. Karena berpuasa itu harus ada niat lillah, untuk Allah. Lalu selanjutnya balik atau sudah mencapai balik itu bisa diartikan sebagai orang itu sudah tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Lalu yang ketiga akil, yang berakal pastinya. Yang keempat qadir ala shaum, orang yang mampu berpuasa. Yang kelima biru'yati hilali,
au ikmali Sya'ban salasina yauman, telah terlihat hilal bulan Ramadan ya, au ikmali Sya'ban salasina yauman, atau misal kita misal pada saat itu cuaca melihat hilal itu tertutup ya teman, tertutup mendung tertutup apa, intinya kita berhalangan untuk melihat hilal, maka kita bisa menyempurnakan dengan 30 hari bulan Sya'ban teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma alaikum faqduru lahu. Nah, dalam hadis ini jelaskan ya teman-teman, ketika kita melihat hilal bulan Ramadan, maka fasumu, berpuasalah. Lalu ketika kita melihat hilal untuk bulan Syawal, yaitu hari raya, maka fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in kumma alaikum faqduru lahu wa fil lafdin ahor faqduru lahu salasin. Fa in kumma alaikum, ketika hilal itu tertutup pada kalian, saat kalian mau melihat hilal itu tertutup ya, maka diperbolehkan untuk menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Wa fil lafdin ahor faqmilu iddata Sya'ban salasina, melengkapi bulan Sya'ban 30 hari teman-teman. Jadi itulah kenapa ada yang mengikuti tanggalan ataupun ada yang mengikuti hilal. Itu yang terjadi di Indonesia ya teman-teman, antara Muhammadiyah dan juga NU kan, itu seringnya seperti itu. Nah, itu mereka sama-sama menggunakan dalil ini ya teman-teman. Baik, selanjutnya aisamu biru'yati adlin lihilalih wala yuqbalu fi baqiyatis suhur illa adlan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya, ketika untuk orang yang melihat hilal dalam bulan Ramadan itu diperbolehkan satu orang saja. Hadisnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang mana beliau menceritakan pada saat zaman Rasul ya, pada saat itu semua orang pada berbondong-bondong untuk ke padang pasir ya, maaf ya teman-teman, ke padang pasir untuk melihat hilal. Nah, tapi pada saat itu yang melihat hilal hanyalah Abdullah bin Umar. Lalu gimana? Lalu beliau melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi melihat hilal. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Nah, yang dilakukan Rasulullah pada saat itu langsung mengumumkan bahwa besok berpuasa, dan juga beliau besoknya berpuasa. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk orang yang melihat hilal untuk bulan Ramadan itu diperbolehkan satu orang saja ya teman-teman, satu orang yang adil. Nah, untuk yang bulan-bulan lain walayuk balu fi baqiyatis suhur ila adlan, dan untuk bulan-bulan yang lain itu kita diwajibkan untuk dua orang adil untuk menentukan bulan selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk bulan Ramadan itu cukup satu orang saja, sama bulan lain itu harus dua orang. Jadi seperti itu. Nah, lalu perkara selanjutnya wajibu tabitun niyah lisyamil fard. Dan untuk puasa-puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar itu diwajibkan untuk tabitun niyah. Tabitun niyah itu artinya berniat saat malam hari sebelum berpuasa. Jadi kemarinnya itu sebelum berpuasa itu dari malam harinya sudah berniat untuk berpuasa. Nah, gimana untuk puasa sunnah? Untuk puasa sunnah wa aman nafal fayajuzu biniyatin minan nahar. Dan untuk puasa sunnah itu diperbolehkan niat dari siang hari. Hadisnya apa? Nah, dalilnya itu dari kisah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau waktu itu tidak ada makanan di rumah. Ketika Rasulullah pulang ke rumah habis sholat subuh Rasulullah pulang ke rumah, lalu tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah ada makanan? Lalu Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah. Nah, pada saat itu Rasulullah menjawab, kalau begitu saya puasa. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa niat berpuasa diperbolehkan dari
siang hari ya teman-teman, boleh dari intinya sebelum waktu berbuka, dengan syarat ya, sejak dari terbitnya matahari jika kalian niat tersebut itu kalian belum makan sama sekali, belum makan ataupun belum minum. Nah selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini adalah perkara yang sering kali kita pertanyakan ya teman-teman. Man nasiya wa shaim fa akala aw syariba falyutimma saumah fa innama ata'amaulahu wasaqah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya, barang siapa yang ia lupa, bahwa shaim, bahwa ia adalah orang yang berpuasa, fa akala aw syariba, maka pada saat itu ia makan ataupun minum, maka jawabannya apa? Falyutimma saumah, maka sempurnakanlah puasanya atau lanjutkanlah puasanya. Fa innama ata'amaulahu wasaqahu, maka sesungguhnya Allah sedang memberi makan dan juga minum orang tersebut. Jadi ketika kalian melihat teman kalian yang sedang berpuasa tapi lupa, dan ketika saat itu ia sudah makan ataupun minum, maka ia diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya. Dengan syarat itu lupa yang benar-benar lupa ya teman-teman, bukan lupa yang main-main. Lalu selanjutnya waqala la yazalun nas bi khair ma ajalul fitr. Dan sebaik-baiknya manusia itu yang menyegerakan berbuka. Jadi dalam hadis ini dijelaskan untuk kita menyegerakan berbuka puasa. Itu termasuk sunnah ya teman-teman. Lalu selanjutnya waqala tasahhuru fa inna fis sahuri barakah. Jadi kita di sini juga dianjurkan untuk bersahur karena dalam sahur itu terdapat barokah ya teman-teman. Kedua hadis tersebut muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Selanjutnya waqala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Nah, dalam hadis ini kita disunahkan untuk berbuka puasa menggunakan tamar teman-teman. Tamar itu bisa diartikan kurma, atau ketika kita tidak menemukan tamar atau kurma, kita bisa berbuka dengan air terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin sudah ya teman-teman pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak ya pembahasan yang belum kita bahas dalam kitab ini, tapi karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu saya dalam memahami kitab ini, maka dari itu kita sudahi sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.